Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Latifah dari PMII IIP Garut. Di sini saya akan membahas mengenai materi atau mereview materi yang saya dapatkan dari SIG atau Sekolah Islam Gender yang diadakan oleh pengurus cabang Kopri PMII Kabupaten Garut di Pesantren Az-Zawiyah Samarang Garut dengan tema memupuk semangat partisipatif dalam menghadapi eskalasi gerakan perempuan Jawa Barat. Adapun materi yang saya pilih yaitu mengenai kelembagaan Kopri dengan pemateri Reni Nurimiati. Baik, langsung saja ke pemaparan materi berdasarkan yang saya pahami. Jadi, Kopri itu singkatan dari Korps PMII Putri yang merupakan suatu wadah pemberdayaan perempuan PMII atau suatu wadah untuk pengembangan potensi-potensi kader PMII Putri. Kopri itu terstruktur dan memiliki kepengurusan. Kepengurusannya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan biro-biro atau seksi-seksi lainnya sesuai dengan kebutuhan. Kopri merupakan badan semi otonom PMII yang mempunyai kekhususan untuk membentuk struktur organisasi secara hierarki, pola hubungan, mekanisme pemulihan, dan menangani isu-isu perempuan secara umum yang terkait pengembangan kader putri, perspektif keadilan dan kesetaraan gender. Badan semi otonom memiliki
wewenang dalam menjalankan wilayah kekuasaannya sendiri, tetapi berada satu tingkat di bawah naungan PMII, yaitu satu tingkat di bawah kepengurusan komisariat atau rayon. Adapun fungsi dari adanya Kopri ini yaitu untuk mengembangkan potensi-potensi kader putri, untuk menangani isu-isu perempuan, untuk memberdayakan perempuan, dan mewujudkan keadilan serta kesetaraan gender. Adapun mengenai sejarahnya, Kopri dibentuk pada Kongres ketiga PMII pada tanggal 7-11 Februari 1967 di Malang, Jawa Timur dalam bentuk Departemen Keputrian. Departemen Keputrian atau Divisi Keputrian ini kegiatannya identik dengan hal-hal yang berbau domestik atau dalam ranah domestik seperti menjahit dan hal-hal yang bersifat keibuan. Kemudian pada Mukernas kedua PMII di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 25 September 1967 dibentuklah dengan nama Kopri. Kopri ini terbentuk karena kesadaran perempuan-perempuan akan ketidakadilan yang selama ini mereka dapatkan. Jadi para perempuan ini berjuang untuk hak-hak dan keadilan mereka. Sebelumnya, pada masa Orde Lama, sudah banyak terdapat organisasi-organisasi perempuan yang menggerakkan perempuan. Tapi pada masa Orde Baru, yaitu sekitar tahun 1965, organisasi-organisasi perempuan tersebut dimusnahkan atau tidak diizinkan berkembang lagi. Tapi sekitar tahun 1988 muncul lagi gerakan-gerakan dan organisasi-organisasi perempuan. Maka muncullah pembaruan dari Kopri yang awalnya vakum dan tidak ada gerakan. Contoh kegiatannya yaitu kursus latihan keputrian. Kemudian pada tahun 2000, Kopri dibubarkan karena melihat adanya nuansa perempuan bangkit lagi, banyak emansipasi dan banyak gerakan-gerakan perempuan lainnya, sehingga memberikan euforia kepada kader Kopri yang merasa seperti terpinggirkan, sehingga berpikir kalau lebih baik Kopri dibubarkan karena merasa bahwa perempuan itu akan bisa tanpa Kopri. Tapi ternyata kualitas kader perempuan ini tidak jelas atau kurang baik seperti dibuat tarung bebas. Pembubaran Kopri ini terjadi pada Kongres PMII di Medan. Pada Kongres ke-13 PMII tanggal 16-21 April 2003 di Kalimantan Timur dibentuk Pokja Perempuan, dan pada tanggal 20 September 2003 Kopri dilahirkan kembali di Jakarta. Kemudian dipertegas pada Kongres di Bogor tanggal 26-31 Mei 2005, Kopri bersifat otonom. Dan yang terakhir, pada Kongres PMII di Batam tanggal 9-17 Maret 2008, Kopri bersifat semi-otonom atau satu tingkat di bawah PMII, yaitu satu tingkat di bawah komisariat atau rayon, dan masih tetap bagian dari PMII. Untuk alur kepengurusan Kopri, yang pertama yaitu pengurus rayon, pengurus komisariat, pengurus cabang, pengurus koordinasi cabang, dan pengurus besar. Adapun mengenai tujuan, visi, dan misi Kopri, tujuannya yaitu mewujudkan pemahaman dan kesadaran keadilan gender. Jadi, tujuan adanya Kopri ini untuk memberikan pemahaman mengenai keadilan gender dan memberikan kesadaran kepada
pada perempuan maupun laki-laki, muda maupun tua, akan adanya keadilan gender dan harus terwujudnya keadilan gender. Untuk visi Kopri yaitu terciptanya masyarakat yang berkeadilan berdasarkan kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, dengan adanya Kopri ini diharapkan dapat membawa perubahan yang positif terhadap masyarakat dan bisa membuat masyarakat menjadi lebih berkeadilan dan menjunjung tinggi keadilan, selalu menghargai sesama, baik itu antara perempuan dan laki-laki maupun terhadap makhluk hidup lainnya. Selain itu diharapkan juga masyarakat dapat mengerti dan memahami arti kesetaraan dan dapat menciptakan kesetaraan gender, juga selalu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Adapun misi Kopri yaitu mengidealisasikan nilai gender dan membangun masyarakat berkeadilan gender. Jadi misinya yaitu dengan membiasakan, menerapkan atau menyesuaikan dan mengubah cara berpikir atau menerapkan cara berpikir masyarakat untuk memiliki pemikiran berdasarkan nilai gender dan membangun masyarakat yang berkeadilan, khususnya dalam keadilan gender, yaitu dalam keadilan konstruksi masyarakat mengenai perempuan dan laki-laki agar disamakan. Kopri ini memiliki prinsip atau nilai-nilai yang tidak terlepas dari aswaja, karena Kopri memiliki pola pikir atau corak pikir yang terdiri dari kemahasiswaan, keislaman, dan keindonesiaan. Untuk kemahasiswaan terdiri dari poin rakusir, yang pertama R-nya rasional, kemudian analisis, kritis, sistematis, inovasi, dan revolusioner. Jadi, pola pikir kader Kopri berdasarkan poin yang pertama yaitu kemahasiswaan, terdapat kata rasional, di mana kader Kopri ini dalam menghadapi atau menangani isu-isu tertentu harus dengan pikiran yang jernih, yang sehat, dan logis. Kemudian analisis, dalam menangani sesuatu atau menghadapi sebuah permasalahan, maka harus dianalisis terlebih dahulu dengan menggunakan pertanyaan seperti apa, siapa, kapan, di mana, dan sebagainya. Kemudian setelah analisis itu ada kata kritis, maksudnya kader Kopri harus bisa mengkritisi atau harus berpikir kritis dalam menghadapi segala sesuatunya. Kemudian ada universal yaitu menyeluruh, ada sistematis yaitu terstruktur. Kemudian ada kata inovasi, jadi kader Kopri harus menciptakan sesuatu yang baru atau menghasilkan sesuatu yang baru. Dan R yang terakhir yaitu revolusioner, harus membawa perubahan atau dapat menciptakan perubahan. Kemudian keislamannya yaitu aswaja, dan untuk keindonesiaan berasaskan Pancasila. Dan mengenai materi dalam Kopri ini, materi Kopri harus disesuaikan atau tidak boleh disamaratakan antara kader-kader Kopri, karena kader Kopri memiliki kemampuan yang berbeda, jadi materinya tidak boleh disamaratakan. Materi di Kopri harus dilevelkan, tidak bisa disamaratakan, harus disesuaikan dengan alur kepengurusan Kopri atau disesuaikan dengan kader-kader Koprinya, karena berbeda tingkatan. Adapun mengenai kegiatan-kegiatannya, ada diskusi, ada pelatihan, ada sekolah Islam gender, ada sekolah aktivis perempuan, workshop, dan lain sebagainya.
Kegiatan-kegiatan ini itu seperti yang ada dalam materi strategi pengembangan diri Kopri, yang mana ada dalam jenjang pengkaderan Kopri. Jenjang pengkaderan Koprinya itu terdiri dari 3, yaitu pengkaderan informal, pengkaderan non-formal, dan pengkaderan formal. Pengkaderan informal seperti ngopri, ngobrol bareng kopri, diskusi santai, dan sebagainya. Adapun pengkaderan non formal seperti seminar kopri, diskusi mingguan, dan sebagainya. Untuk pengkaderan formal memiliki kriteria, kualifikasi, dan kurikulum tertentu seperti SIG Sekolah Islam Gender, SKK Sekolah Kader Kopri, dan SKKN Sekolah Kader Kopri Nasional. Jadi mungkin kegiatan Kopri ini tidak kurang seperti jenjang pengkaderan tersebut, dan mungkin ada tambahan dari kegiatan-kegiatan lainnya yang diadakan oleh Kopri. Jadi kesimpulannya, perjalanan sejarah organisasi yang bernama Korps PMII Putri yang disingkat Kopri mengalami proses yang panjang dan dinamis. Kopri berdiri pada Kongres ketiga PMII pada tanggal 7-11 Februari 1967 di Malang, Jawa Timur dalam bentuk Departemen Keputrian, yang lahir bersamaan dengan Mukernas 2 PMII di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 25 September 1966. Namun status Kopri dibubarkan pada Kongres ke-7 di Medan, dan merasa pengalaman pahit itu terasa bahwa kader-kader perempuan PMII pasca Kongres di Medan mengalami stagnasi yang berkepanjangan dan tidak menentu. Oleh sebab itu, kader-kader perempuan PMII menganggap perlu dibentuknya wadah kembali. Kongres ke-13 di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada tanggal 16-21 April 2003 sebagai momentum yang tepat untuk memprakarsai adanya wadah. Maka terbentuklah Pokja Perempuan, dan kemudian lahirlah kembali Kopri di Jakarta pada tanggal 20 September 2003. Korps PMII Putri merupakan lembaga semi otonom yang mewadahi kader-kader perempuan untuk mengeksplorasi dan mengartikulasikan potensinya, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perancangan dan pengambilan kebijakan strategis pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, kegiatan strategis diarahkan untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan gender, terutama dalam berbagai bentuk ketidakadilan gender yang terjadi di masyarakat luas. Di samping itu, Kopri juga diharapkan mampu mendorong lahirnya pemikiran inovatif dan etika relasi sosial Islami yang sensitif gender dalam segala aspek dan bidang kehidupan, baik dilaksanakan melalui afirmatif program, koordinasi maupun evaluasi terhadap efektivitas program yang telah direncanakan. Pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan merupakan tanggung jawab kita semua untuk mempercepat kemajuan dalam membangun kesejahteraan. Berbagai tantangan yang masih ada dan yang akan datang akan lebih mudah diatasi jika dilakukan bersama. Oleh karena itu, sumbangsi dan peran semua pihak akan sangat berarti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.